Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel YouTube Perguruan Asma Allah. Dan jangan lupa ya di subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan updatean terbaru. Pada hari ini kita mau membahas apa nih? Gimana kalau kita membahas kelanjutan tentang cara merasakan suatu energi di dalam badan, cara merasakan energi dalam diri kita, gelombang energi daripada media. Kemarin pada episode beberapa hari yang lalu ya, kita ada yang namanya melakukan tata cara untuk merasakan energi kita dari suatu ilmu, dari suatu gelombang frekuensi dalam tubuh seperti ini. Maka lanjutan di hari ini kita akan memberikan yang lebih ekstrim kembali, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, ketika seperti ini kita kan tahan napas, lalu baca amalannya, tangan itu kita arahkan gini, kita rasakan energinya seperti apakah nanti tangan kita. Ini cara untuk merasakan energi dari keilmuan, dari intinya kenapa harus diolah seperti ini terus menerus, itu supaya kita bisa meradar energi dari pasien yang entah itu penyakit medis ataupun non medis. Bahkan kita bisa meradar media ini ada isinya atau enggak. Nah, seperti itu. Bahkan tangan ini nanti akan meradar atau mendeteksi pusaka, di manakah keberadaan pusaka. Nah, seperti itu. Jadi saya beri contoh kembali. Jadi ketika kita itu tangan seperti ini ya, tarik nafas, lalu tahan, baca amalannya sambil kita arahkan seperti ini. Kalau nafas tidak kuat, buang nafas pelan-pelan dari hidung, tarik nafas lagi, baca amalannya. Kalau tidak kuat, maka buang melalui hidung perlahan, ulangi secara terus menerus. Nah, itu akan membesarkan energi kita juga. Namanya pengolahan energi di dalam diri dan pengolahan energi dari suatu keilmuan. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini cara untuk merasakan suatu energi benda ada atau tidak. Nah, jadi kita tarik nafas. Ketika narik kita rasakan. Nah, jika nanti ada dorongan, kalau tidak ada banyak dorongannya ke atas, kadang ke bawah atau bagaimana, itu berarti ada isinya. Kalau tangan kita hanya begini saja, ya begini saja, maka energi itu kosong. Cara mendeteksinya simpel, tapi ini hanya dasar. Nah, nanti lanjutannya pasti ada. Nah, intinya sih seperti itu. Lalu bagaimana sih cara mengisi suatu benda? Nah, ini saya lanjut aja. Tadi cara merasakan, ini bagaimana cara mengisi suatu benda. Kalau kita orang profesional, kita cukup lakukan sholat hajat 2 rakaat, lalu baca tawasul. Di akhir tawasul sebutkan ilah hadrati bi hajati, apa hajatnya sebutkan, lalu baca amalannya. Caranya bagaimana? Kita bisa, ibaratnya ini ada di sini di lantai ada 10 media ya. 10 media itu cukup tangan kita seperti ini. Tarik nafas lalu baca amalannya. Kalau tidak kuat, lalu tiupkan ke medianya. Nah, seperti itu. Berapa kali? Ikuti sesuai petunjuk di kitab atau ikuti kata hati. Yang jelas pengisian itu 3 hari, 7 hari atau 41 hari itu lebih maksimal. Kalau hanya 5 menit, saya tidak menjamin, karena semua energi itu tergantung, karena tiap orang itu energinya berbeda-beda. Kekuatan dari energi, kekuatan dari tenaga dalamnya itu beda-beda. Nah, ketika itu,
kita tahan ambil napas ya. Lalu kita arahkan ke media ini, lalu dikunci. Nah, ketika itu baca amalan untuk pengunci medianya, supaya apa? Energi yang sudah dimasuk, energi yang sudah dimasukkan di gelang itu kalau nggak dikunci akan memudar. Kalau dikunci maka akan energi itu akan terkumpul semakin padat. Artinya itulah akan yang membuat tajrib suatu media. Lantas kenapa kok orang memaharkan, kadangkala kok gagal, kadangkala kok ada yang dites berhasil? Itu sebenarnya letaknya dari pola pikir kita dengan hati kita tidak sinkron. Lantas kita bicara ya aku yakin, akhirnya apa? Yakinnya itu yakin yang bagaimana? Karena yakin itu nggak diucapkan. Yakin itu letaknya dari sini. Kalau yakin masih pakai logika, ya otomatis kalian akan gagal. Itu udah dijamin. Nah, karena itu bisa dilandasi oleh nafsu. Ya banyak faktor. Saya nggak mau mengatakan detail dengan harus begini begitu. Yang mengetahui diri kalian sendiri. Karena yang bisa mengintrospeksi diri kan diri kita, bukan orang lain. Orang lain memberikan saran ya diterima monggo, tidak ya nggak masalah, kan begitu. Nah seperti itu. Yang jelas cara pengisian bisa juga dipegang, terus kalau nggak kuat tiupkan tiga kali ke media, berulang-ulang. Lantas setelah itu ya kunci dengan amalan pengunci keilmuan pengunci supaya media ini terkunci dan energinya tidak memudar, seperti itu. Nah itu cara untuk mengisi media. Nah begitu. Terus yang jelas namanya kita belajar itu harus sabar, harus istiqomah dalam wirid. Kalau diisi langsung seketika jadi bisa, itu mustahil, karena belajar itu butuh proses. Nah seperti itu. Kalau ada yang mengatakan bisa begini begitu, ya kita harus melihat beberapa faktor. Apakah ketika pengisian itu dengan unsur kita ibaratnya menggunakan perewangan atau apa, itu kan harus diteliti. Nah, kalau menggunakan perewangan ya mungkin orang itu bisa mentajribkan atau memustajabkan. Nah, kebanyakan kita harus lebih teliti. Yang jelas seperti itu. Makanya belajarlah, jangan sampai putus asa. Kalau kita sudah belajar sampai di tengah-tengah, jangan kita putus asa. Justru nanti energi negatif akan masuk ke dalam diri kita. Caranya bagaimana supaya energi itu negatif itu nggak masuk? Perbanyak wirid, perbanyak ibadah, seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kurang saya dalam memberikan suatu informasi, silahkan ditanyakan di 08 di WA saya di 085382416999. Jadi saya ulangi 085382416999. 9-nya 3 kali. Nah, terus Facebook saya Perguruan Asma Allah, website saya perguruanasmaallah.com. Ya, kalau Facebook itu kenapa di Perguruan Asma Allah? Karena masuknya di grup. Kalau FB-nya ya tetap nama saya sendiri, Iman Pujiono, nomor rekening pun juga sama. Orangnya ya begini. Jadi tidak ada penipuan. Oke, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.